Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang tolong. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 149 Garing 8 Muaratobo, Ibu Supriyanti SPD. Yang kami hormati narasumber workshop metode mengajar yang beragam, Ibu Siti Mariani SPD. Yang kami hormati Ketua Kombel beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh majelis guru beserta staf yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita dapat melaksanakan workshop metode mengajar yang beragam, serta salawat serta salam marilah kita haturkan pada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Susunan acara workshop metode mengajar yang beragam dimulai. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan mengucap basmalah. Acara selanjutnya, sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Supriyanti yang berkenan mengundang saya ke sini. Kemudian yang saya hormati Ketua Kombel Ibu Nike dan pengurusnya. Kemudian yang sangat saya hormati dan banggakan dan yang sangat saya sayangi Bapak Ibu Majelis Guru SD 149 yang mempunyai semangat luar biasa di siang hari tetap mempunyai motivasi belajar. Bukan terpaksa ya Bapak Ibu ya, ya kebutuhan. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain wa bislahi sadri wa yassir amri wa ludan min lisani ya kaum yang fi ilman wa rizqi amin. Baik Bapak Ibu, kenapa kita ucapkan dulu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya pada kita di siang hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan Kombel sebagaimana yang telah direncanakan, yaitu tentang metode pembelajaran yang beragam. Kemudian selalu beri salam, selalu tercurah pada junjungan alam, pengikut para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, ini kegiatan kita kali ini ya Bu Nike ya, sesuai dengan hasil dari rapor mutu itu yaitu tentang metode pembelajaran yang beragam atau bagaimana sih mengajar dengan metode yang beragam. Butuh perkenalan diri Bapak Ibu? Tidak, Bu. Mana tahu ada yang lupa. Sudah lupa kan siapa yang di depan tuh? Ya, hampir setengah tahun aku mikir, setengah tahun aku mikir. Kan ini 2023, ini 2024 nih ya. Oke ya, baik Bapak Ibu ya, ini tujuan kegiatan kita siang ini. Jadi nanti peserta saya berdiri lah. Nanti peserta dapat memahami metode pembelajaran yang beragam. Nanti Bapak Ibu diharapkan dapat memahami metode-metode itu banyak. Jadi apa saja metode-metode yang harus atau yang kita kenali, yang harus kita kenali dalam menerapkan di kelas kita. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasi beragamnya metode itu yang ditelaah dan diimplementasikan di kelas. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan mengetahui metode yang tepat dalam pembelajaran di kelas. Tes. Lanjut. Bu Sudi. Nah, ini Bapak Ibu ya, sebelum kita belajar atau mengenal, kita akan bermain. Bukan bermain ya. Lebih cocoknya apa ini ya? Berinteraksi yang lebih aktif lagi dengan know, wonder, kemudian learn, chart. Ya, jadi Bapak Ibu nanti saya minta akan menulis di sticky note. Silakan bagi duit 1 orang 2. Jadi Bapak Ibu silakan pada sticky note itu atau post-it itu tuliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang metode pembelajaran yang beragam. Kan banyak ya Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu ketahui tentang metode pembelajaran yang beragam. Apa saja sih? Nah, gitu. Apa yang Bapak Ibu ketahui? Silakan tulis di 1 lembar post-it. Misalnya ada 10 yang Bapak Ibu ketahui metode, silakan tulis. Kemudian di post-it yang kedua, silakan Bapak Ibu tanyakan
Apa sih yang ingin saya pelajari terkait tentang metode pembelajaran yang beragam? Atau masih yang bingung? Apa sih yang ingin saya tanyakan nih? Bertanya-tanya atau saya tidak paham sama sekali metode itu apa dan lain sebagainya. Oke ya, Bapak Ibu ya, ada 2 kertas, silakan ditempel dituliskan. Nanti setelah selesai langsung tempelkan di depan ini Bapak Ibu ya, yang di sini yang saya ketahui ya. Iya, apa sih metode atau apa yang Bapak Ibu ketahui tentang metode pembelajaran? Soal tadi. Iya, soal tadi. Kalau yang lain itu yang ini ya. Salah tanya positif lah. Kalau salah tanya Pak. Yang menerangkan itu. Kita jawab Pak Google kan di PC kata Oh ya, jangan pertanyaannya. Tanya baru, saya mulai tahu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita mulai memasuki metode pembelajaran yang beragam. Nah, ini pengertian metode pembelajaran. Jadi banyak pengertian metode pembelajaran. Jadi sebelum saya memulai, kemarin ini juga jadi miskonsepsi. Ada selain metode apa yang Bapak Ibu kenali? Strategi. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Gaya mengajar. Nah, sekarang coba saya tanya Bapak Ibu ya, kita saling sharing. Apa bedanya metode dengan model? Pernah dengan model ya? Nah, kemarin itu juga waktu ketika Bu Dewi sampaikan, saya pikirannya model. Karena PJDR ya kemarin kan? Iya, PJDR, ya nanti kita ada yang baru kayak gitulah. Ketika baca kita, nah maklumlah Bapak Ibu ya, kadang kita itu kan daya ingat tidak semua 100% sempurna. Jadi kadang ada yang lupa. Jadi ketika disampaikan metode, baru ingat. Nah, metode dan model itu berbeda. Jadi model itu yang seperti disampaikan itu yang sering Bapak Ibu pelajari dulu ya, karena waktu di PKB, project based learning, PBL, ya Pak Bay. Nah, ini yang suka buat skripsi. Apa beda model dan metode Pak? Jawab kami Baik. Kita baca dari Ayo Pak Bay, silakan Pak Bay. Apa sih beda metode dan model Pak Bay? Kalau metode itu di skripsi pendekatannya. Pendekatannya. Kalau modelnya itu apa Pak Bay biasanya? Cara apa? Oke lah. Apa Pak Bay? Oh iya. Ini yang sepemahaman Pak Bayaki ya Bapak Ibu ya. Jadi model atau metode itu biasanya deskripsi ada kan Bapak Ibu ya. Mungkin sudah pernah membuat dan melakukan atau menulis. Jadi sekarang kita akan fokus ke metode. Jadi sedikit saya sampaikan pemahaman. Kebetulan kemarin saya juga mempelajari tentang model dan metode. Jadi kalau model itu langkah yang terstruktur mulai dari awal kegiatan sampai evaluasi. Jadi ada sintak-sintaknya. Jadi memang ada yang pengembangnya siapa, penemunya siapa, itu model. Jadi makanya kadang ada PJBL gitu ya, project based learning, kemudian nanti ada ya, TGT itu masuk model atau tidak, nanti kita bahas sama-sama Bapak Ibu ya. Dan kemudian banyak lagi lah model-model yang kemarin game based learning ya, game based learning. Nah itu model itu dari mulai kegiatan pembelajaran sampai akhir dievaluasi, jadi terstruktur penilaiannya, kemudian terstruktur langkah-langkahnya, terinci. Kemudian kalau
metode itu cara yang sistematis juga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam kegiatannya mungkin saya bacakan sedikit, saya ada apa juga, Bapak Ibu ya. Nah ini saya bacakan sedikit tentang tadi ada bilang pendekatan, ada strategi, ada metode, ada model ya. Jadi kalau pendekatan itu suatu sudut pandang guru terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian contohnya itu pendekatan student center, kemudian ya teacher center dan lain sebagainya, itu pendekatan. Nah kemudian kalau strategi itu rencana yang spesifik, jenis-jenis strategi. Oke, itu seringlah dengar ya strateginya apa, tetapi jarang ya, lebih banyak metode model yang agak membingungkan. Nah kalau metode itu cara sistematis yang memudahkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi fokusnya ke tujuan saja, tidak sampai ke penilaian. Nah kalau model itu adanya kerangka kerja, makanya pakai sintaknya itu kemarin. Jadi kerangka kerja hingga proses evaluasi, jadi ada kerangkanya lengkap, itu model. Nah kalau metode tidak, jadi metode itu cara yang memudahkan proses pembelajaran. Jadi cara yang memudahkan supaya sampai materi ini, supaya apa sih interaksi yang dilakukan guru, nah itu namanya metode. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi biar kita sama sepemahaman, ini yang saya pelajari. Kebetulan Bu ada mata kuliahnya, makanya diingatkan lagi. Tapi tidak ingat benar, harus buka kitab dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini metode itu cara semacam untuk memudahkan proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Jadi langkah-langkah kerja baik bagi guru, siswa dan materi yang akan kita ajarkan itu berinteraksi. Itu metode ya. Kemudian lingkungan belajar yang efektif itu bagaimana? Kemudian memfasilitasi pemahaman peserta didik. Itu kita harus menggunakan metode yang baik. Nah, ini saya akan jabarkan sedikit satu persatu apa saja contoh metode itu dan yang metode yang beragam itu apa saja. Bapak Ibu pasti sudah tahu, tetapi kita akan lebih menjelaskan lagi. Jadi metode demonstrasi, pernah dengar ya Bapak Ibu ya? Nah, demonstrasi biasanya di RPP Bapak Ibu ketika Bapak Ibu copy paste. Nah, copy, Ctrl C, Ctrl V, ada metode demonstrasi. Tahu-tahu ada saja di RPP-nya ya. Nah, jadi metode demonstrasi itu metode yang diterapkan dengan suatu keahlian sesuai dengan namanya. Jadi metode ini dipakai untuk mendemonstrasikan penggunaan alat atau kegiatan tertentu sehingga sesuai dengan dengan kegiatan sesungguhnya. Nah, contohnya banyak eksperimen dan lain sebagainya. Nah, ini metode demonstrasi. Nah, yang ini yang sering kadang ya. Lanjut lagi. Nah, ini apa sih keuntungannya kalau metode demonstrasi ini? Nah, kita pelajari juga apa sih keuntungan dan kelemahannya. Kalau demonstrasi ini Bapak Ibu biasanya siswa itu berpusat pada hal yang dianggap penting. Jadi ketika kita bereksperimen atau kita mendemonstrasi, fokus memang anak-anak itu. Kemudian mampu mengurangi kesalahan bila dibandingkan dengan membaca buku. Ya tidak ya Bapak Ibu ya, karena langsung tadi ya. Kalau membaca buku, anak membaca, kemudian menelaah simbol-simbol bacaan tadi, kemudian memahami arti bacaan tadi, kan jadi prosesnya sangat berbeda ketika dia melakukan demonstrasi. Nah, kemudian siswa akan mendapatkan pengalaman praktik. Nah, jadi demonstrasi itu langsung praktik langsung, keterampilan langsung Bapak Ibu. Beda dengan membaca atau guru menerangkan. Nah, ini keuntungannya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya ini bisa saja gagal. Jadi kalau dia gagal, ini mungkin tidak perlu dilakukan persiapannya kalau persiapannya kurang matang. Nah, kemudian membutuhkan biaya yang lebih karena memerlukan peralatan. Kemudian dalam melakukan demonstrasi perlu memerlukan kemampuan atau keterampilan, khususnya bagi guru. Contoh demonstrasi misalnya kegiatan IPA atau sains ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kan itu banyak kegiatan eksperimen. Biasa anak-anak ke labor IPA itu di kelas kita lah, ketika seperti kelas saya lama itu praktek ya Bu Mary ya. Nah, melakukan demonstrasi. Keuntungannya anak sangat antusias. Nah, jadi keuntungannya itu anak-anak itu akan berpusat pada kegiatan itu. Nah, kemudian mereka juga akan memahami pembelajaran itu secara langsung karena ketika ada gagal, oh iya, langsung matanya melihat kejadian peristiwa tersebut, mengalami peristiwa tersebut. Nah, berbeda ketika dia hanya membaca buku tadi. Nah, tetapi, nah itu tadi tuntutan atau kelemahannya gurunya harus memahami dulu materi tersebut. Jadi tiba-tiba guru langsung praktek, tapi gurunya tidak memahami materi, maka akan gagal demonstrasi atau metode demonstrasi tersebut akan gagal. Berbeda kalau gurunya memang tahu materinya, konsepnya, kemudian mencoba menerapkan demonstrasi itu di kelas, maka dia akan berhasil. Nah, kemudian alat yang dibutuhkan, tentu banyak alat ya, dan waktu. Nah, itu Bapak Ibu untuk metode demonstrasi. Lanjut lagi Bu. Nah, ini metode ceramah. Nah, metode ceramah ini bentuk pengajaran dengan menjelaskan. Nah, seperti saya ini menjelaskan konsep, kemudian
fakta dan lain sebagainya. Jadi banyak lisannya saja. Nah, ini metode ceramah, contoh guru menjelaskan tentang pengertian dari pentingnya adab dan tata krama. Biasanya, ceramah lah ibu itu, gitu ya. Atau kita ketika memberikan motivasi, ceramah lagi. Jadi fokus ketika ceramah itu ada pembelajarannya. Cuman kira-kira apa yang gaya belajar anak yang timbul ketika guru ceramah Bapak Ibu? Ya, oh, benar, bosan. Oh iya. Karena yang dipakainya apa saja ketika dia guru berceramah? Iya, cuma telinga ya, audio kan, ya suara yang didengarnya. Nah, dia tidak bergerak, jadi kaku gitu kan. Kemudian dia juga tidak berbicara, jadi tidak ada yang yang digunakan hanya telinganya saja. Kemudian biasanya pada akhir metode ceramah itu akan ditutup dengan sesi tanya jawab, kemudian mengkomunikasikan metode anak. Jadi ketika guru menerapkan metode ceramah dalam kelasnya, maka itu tidak akan efektif Bapak Ibu, karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, beda ya Bapak Ibu ya ketika memang kita berceramah di masjid. Itu ya Pak Abang? Nah, itu lagi ceramah Pak Abang di situ. Nanti tidak dapat tuh. Nah, jadi ketika di kelas jangan Bapak Ibu hanya menerapkan metode ceramah, maka efektivitas pembelajaran itu akan kurang. Lanjut lagi, ini kelebihannya. Nah, walaupun ceramah itu kurang, ada kelebihannya Bapak Ibu. Sangat mudah dilaksanakan, gampang. Buka kelas, bla 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 bla, catat. Selesai, gitu ya Bapak Ibu ya. Ringan, ini pekerjaan guru yang diidamkan. Kemudian ya gitu kan. Ya, atau buka buku halaman sekian. Nah, oke. Itu kan ya, itu yang sangat mudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian bisa menyampaikan materi yang banyak dalam waktu yang terbatas. Nah, jadi beda ketika membaca, anak mengalami banyak proses waktu kan ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu ceramah. Nah, ini nih pengertian ini. Paham? Nah, beda kan kalau ketika demonstrasi dia harus menemukan sendiri, dia harus berpikir sendiri dan lain sebagainya. Kalau metode ceramah langsung to the point. Oke. Kemudian kalau kelemahannya, keberhasilan siswa itu cenderung sulit terukur. Jadi karena kalau kita metode ceramah Bapak Ibu, pasti semua rasa saya sama. Ketika yang fokus, ini paham nah. Itu ya kata kita ya. Karena kita belum tahu dia tuh lihat apa di otaknya. Kita tidak tahu, yang penting dia ngarah ke kita ya Bapak Ibu ya. Nah, beda kalau ketika kita ceramah ini anak yang rasa, padahal dia mendengar tetapi dia tidak bisa diam. Nah, gitu. Jadi sulit terukur. Jadi perhatian dan motivasi siswa juga sulit diukur. Jadi ketika ceramah itu tidak ada motivasi atau minat siswa yang tinggi. Kemudian peran siswa dalam pembelajaran biasanya rendah. Materi ini mungkin bisa kurang terfokus dan pembicaraan sering melantur. Nah, sering membicara biasanya guru-guru termasuk saya. Nanti kalau kita sudah banyak bicara, kemana-mana arah bicara kita, nggak balik lagi ke materi. Nah, jadi kalau kita sering bicara ketika mengajar, ngelantur ya, ada anak yang berbuat ulah, balik materi tadi ke anak tadi, nah tuh kemana, gitu ya. Jadi lebih baik kita kurangin sedikit. Lanjut lagi Bu Ain. Ini ada berapa tadi Bapak Ibu? Metode apa? Demonstrasi. Oke, sekarang yang ketiga yaitu metode sosiodrama. Pernah dengar? Baru ditanya. Ya, apa sih metode sosiodrama? Itu metode pembelajaran di mana siswa akan memainkan peran seseorang. Nantinya siswa akan menampilkan peran sosok tersebut di dalam kelas. Nah, biasanya ini kan di pembelajaran sosial, IPS ya Bapak Ibu ya. IPS itu kan sosial ya, jadi ketika anak bisa memahami suatu materi terkait perkembangan sosial, maka dia harus memerankan dirinya, menjadi bagian dari sosialis tersebut. Maka metode yang tepat itu adalah sosiodrama. Jangan Bapak Ibu ceramah saja, nanti tidak semua yang mendengar atau menyimak yang baik. Atau Bapak Ibu langsung demonstrasikan. Nah, kan juga sulit ya, ini Pak RT, ini. Akan lama lagi anak itu mau demonstrasi melakukan praktek atau eksperimennya. Tetapi lebih tepat ketika dia melakukan bermain peran. Ya, bermain peran misalnya musyawarah, menjadi pemilihan RW waktu saya kelas 5 itu. Ya Bu Mary ya, pemilihan RW bermain peran kan? Nah, ya bermain peran. Atau ketika peristiwa sejarah, dia berperan sebagai pejuang. Jadi untuk mau menjadi Bung Karno ketika membacakan teks proklamasi atau bagaimana kejadian Rengas Dengklok sehingga dia meresapi peristiwa yang lalu. Itu lebih kepada sosiodrama. Lanjut lagi menurut nanti. Ini kelebihan sosiodrama itu membantu mengembangkan kreativitas siswa. Nah, tanpa kita sadari ketika bermain peran, ada calon atau bakal artis di kelas kita. Nah, itu kan itu kelebihannya. Kemudian otomatis mengembangkan bakat.
Jadi khususnya dalam berperan atau berakting, kemudian bisa lebih memperhatikan pelajaran. Jadi biasanya ketika bermain peran itu Bapak Ibu, anak-anak itu apalagi ketika anak usia sekolah dasar ya, kayak bermain gitu kan, bermain mereka kan kayak main apa gitu, jadi semangat. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian, melatih siswa menganalisa masalah serta mengambil kesimpulan dalam waktu singkat. Nah, jadi ketika pernah saya praktekkan sosiodrama ini, ketika tema peristiwa itu kejadian sejarah. Jadi mereka sampai menjadi pejuang, otomatis bercerita saja mereka akhirnya, karena mereka bermain peran tadi. Atau ketika hari-hari apa ya kemarin itu, ketika pentas seni misalnya kan bermain drama itu ada pembelajaran kan, nah pasti mereka paham kejadian itu. Kemudian kalau kekurangannya apa? Nah, biasanya anak-anak ini yang tidak memiliki bakat ya Bapak Ibu itu kurang bersungguh-sungguh. Jadi itu mungkin kendala atau kekurangannya, sehingga pengennya kita bagus atau tidak tercapai itu makanya. Kemudian seringnya terjadi kesalahan. Nah ini yang gurunya mencak-mencak, anaknya tertawa sudah itu ya Bapak Ibu ya, ketika pengennya gurunya bermain peran seperti ini, tapi anaknya tidak bisa misalnya gitu kan, nah, akhirnya kejadian. Kecuali kalau memang anaknya punya bakat. Nah kalau punya bakat, nah semangat luar biasa gurunya. Oke lanjut lagi. Nah ini role playing. Ada juga pernah dengar role playing Bapak Ibu? Iya, sama ya, kayak sosiodrama kedengarannya, tetapi ada perbedaannya sedikit. Kalau bermain peran itu tidak berfokus pada pembelajaran sosial, jadi dia bisa juga diterapkan pada pembelajaran lainnya. Tetapi kalau sosiodrama, dia lebih diterapkan pada pembelajaran sosial dalam masyarakat. Itu bedanya. Jadi role playing ini bisa ketika dia bermain peran dalam kegiatan sains. Misalnya dia menjadi ion kah atau lain sebagainya, jadi fokusnya ke di luar sosio. Jadi dia tidak berperan sebagai masyarakat, tapi dia berperan sebagai benda kah atau alat kah atau lain sebagainya. Itu role playing. Jadi peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar siswa dapat memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dan kemudian memberikan saran atau alternatif bagi pengembangan peran-peran tersebut. Jadi bisa juga di kegiatan lainnya, tapi saya tahunya itu biasanya di sains. Oke, lanjut lagi. Ada berapa lagi tadi Bu? Bapak Ibu? Yang pertama tadi? Hampir sama dengan sosiodrama ya, tapi berbeda peran. Jadi sosio ya masyarakat, ya kalau Bapak itu bisa pembelajaran yang lain yang mengembangkan, tapi intinya tetap bermain peran. Nah ini metode diskusi. Jadi ini sering ya Bapak Ibu, sering dilaksanakan kan di kelasnya. Jadi metode ini berupa kegiatan tukar menukar pendapat dan informasi atau unsur-unsur pengalaman secara teratur. Jadi tujuan metode diskusi itu memperoleh pengertian bersama yang lebih jelas dan lebih teliti. Jadi ini ada penekanannya Bapak Ibu ya. Jadi ketika diskusi itu mempersiapkan dan melakukan putusan bersama. Dengan demikian metode diskusi ini berbeda dengan debat atau adu argumentasi. Jadi ketika diskusi itu tidak boleh ada perdebatan, karena itu sebenarnya bukan materi yang berbeda. Jadi materi itu disajikan bersama, kemudian diskusikan untuk dipecahkan bersama. Jadi bukan untuk adu debat atau argumentasi. Adu debat bukan DPR pemilihan presiden mungkin. Nah lewat 01, 02, 03 nah lewat kan. Oke, nah ini kelebihan metode diskusi. Jadi di kelebihannya ketika kita sering menerapkan metode diskusi ini, anak-anak itu akan terbiasa mendengarkan pendapat orang, karena tidak semua anak Bapak Ibu mau mendengarkan pendapat, pasti ada ego. Jadi dari sekolah dasar inilah kita melatih mereka. Kemudian menumbuhkan rasa sikap toleran, pendapat orang itu berbeda-beda, menyadarkan siswa jika suatu masalah itu mampu dipecahkan dengan berbagai jalan. Jadi oh ada ini, oh ada ini, oh ternyata ada banyak ide dalam pemecahan masalah. Jadi bukan jawaban kita saja gitu kan. Kemudian menyadarkan kalau dengan berdiskusi mereka akan saling mengungkapkan pendapat secara konstruktif, mulai dari bawah terus berjenjang gitu, sehingga diperoleh keputusan bersama yang lebih baik. Kemudian melatih siswa untuk berpikir kritis dan mampu mengungkapkannya. Jadi ketika anak sering berdiskusi, maka otomatis itu akan menumbuhkan nalar kritis mereka. Tapi jangan kita kasih jawabannya Bapak Ibu ya, kadang kesulitan anak langsung kasih jawaban. Nah kemudian kekurangannya tidak bisa digunakan dalam kelompok yang besar. Jadi kalau kelompok besar pasti ribut. Otomatis biasanya kelompok itu bertiga, berlima, berenam itu udah maksimal. Jadi kalau ketika kita lebih lagi dari 5 atau 6, lebih dari 6 lah, itu pasti tidak kondusif. Coba lah Bapak Ibu praktikkan, pasti rasa saya kurang kondusif. Kemudian peserta diskusi mungkin saja mendapat informasi yang terbatas. Jadi, nah karena dia tadi kelompok kecil, maka informasinya
hanya sebatas 5-6 orang tadi, tidak banyak. Gitu. Kemudian jika siswa tidak memahami konsep dasar suatu permasalahan, maka diskusi tidak akan berjalan. Jadi misalnya dari 3 atau 5 anak ini tidak tahu konsep dasar, tidak tahulah jawabnya itu. Gitu. Jadi mereka harus tahu juga konsep dasar dari suatu materi yang didiskusikan. Oke, mungkin hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Ya, ini benar Bapak Ibu. Ketika berdiskusi itu ada anak yang sebenarnya bisa, tetapi dia sulit mengungkapkan dalam lisan. Nah, itu kendalanya di situ. Kemudian alokasi waktu mungkin akan sulit karena biasanya banyak memakan waktu di luar dari yang sudah ditentukan. Pastilah tidak. Kalau diskusi, waktunya heboh, berumpi. Sama nanti kita coba lihat nanti Bapak Ibu berdiskusi, lama membahas materi atau lama membahas materi di luar sekolah. Lanjut lagi. Nah, ini metode bermain. Jadi tadi metodenya diskusi, ini metodenya bermain. Jadi bermain ini membangun kesenangan. Yang namanya bermain itu membangun kesenangan serta ketertarikan dalam proses pembelajaran. Ini mengurangi sifat kelas yang monoton dan membosankan, sehingga suasana kelas yang terbangun akan menyenangkan. Jadi intinya ketika metode bermain itu menyenangkan. Tidak ada yang namanya bermain itu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menerapkan ini, suasana kelas sudah tidak enak lagi gitu. Maunya emosi, oke kita buat deh tambah metode bermain. Jadi apa saja, bisa permainan abjad angka, permainan kata, baik dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya, gambar. Jadi permainan bisa disesuaikan dengan usia siswa maupun mata pelajaran. Jadi usahakan permainan itu memang disesuaikan dengan kondisi anak. Jangan kita paksa ketika bermain menggunakan IT, anak-anak tidak tahu dalam penggunaannya, jadi berarti dan lain sebagainya itu. Oke, lanjut Bu Nur. Nah, ini kelebihannya, mungkin supaya mengurangi rasa kantuk. Nah, Bu Daul lah. Oke, baca Bu Daul, karena banyak saya capek juga bacanya Bu Daul. Ya, kelebihannya. Metode bermain kelebihannya yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa. Di sana bermain mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Aktivitas yang menyenangkan membuat siswa lebih antusias dan terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas. Bermain sering melibatkan unsur kreativitas, memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri dan menemukan solusi untuk masalah yang diberikan dalam konteks yang menyenangkan dan mendukung. Yang ketiga, memperkuat keterampilan sosial. Melalui permainan, siswa belajar berinteraksi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Ini memperkuat keterampilan sosial mereka seperti kerja tim dan empati. Yang keempat, meningkatkan daya ingat dan pemahaman. Pembelajaran yang melibatkan unsur permainan seringkali lebih mudah diingat karena pengalaman belajar yang terlibat secara aktif dalam kegiatan fisik dan mental yang menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan motivasi. Karakter yang menyenangkan dan menantang dari permainan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sudah baca juga ya Bapak Ibu ya? Mungkin lanjut lagi Bu Nur? Ujung sana Bu Mary kasih. Biar Bu Mary baca. Siapa? Dan nampak? Ke depan. Nah, ya. Biar Kekurangannya yang pertama, kurangnya fokus pada materi kurikulum. Beberapa kritikus berpendapat bahwa terlalu banyak fokus pada permainan dapat mengalihkan perhatian dari materi pelajaran inti yang harus dipelajari. Yang kedua, kesulitan dalam evaluasi. Evaluasi hasil pembelajaran dari metode pembelajaran bermain seringkali sulit karena fokus pada pengalaman belajar yang lebih luas daripada pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Ketiga, membutuhkan persiapan tambahan. Perencanaan dan persiapan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa permainan mendukung tujuan pembelajaran dan mencakup materi kurikulum yang diinginkan. Yang keempat, memerlukan ruang dan waktu yang dibuat. Beberapa permainan memerlukan Pasnian loh. Pasnian. ya fokus langsung tak konsentrasi ya. Konsentrasi. Beberapa permainan memerlukan ruang dan waktu yang cukup untuk dilaksanakan dengan efektif. Hal ini mungkin menjadi kendala terutama dalam konteks pembelajaran kelas yang terbatas. Oke, baik, terima kasih Bu Mary. Nah, Bapak Ibu, tadi itu tentang kelebihan dan kekurangan metode
metode bermain. Jadi kadang kita sering bilang metode bermain ini bagus, menyenangkan. Nah, sehingga kelas tidak menjadi bosan atau anak-anak bersemangat dalam belajar. Tetapi dia punya juga kekurangan, sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu dapat mengatasi kekurangan ini, maka dia akan bisa diterapkan di kelas kita. Jadi tapi kekurangan dibandingkan kelebihan tadi lebih banyak kelebihannya Bapak Ibu ya. Kekurangan ini kalau kita dapat mengatasi maka akan hilang. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini metode drill. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Gak sering di drill, Bu. Di drill. Iya, sering di drill itu. Ya, sering di drill. Ya, memang harus sering di drill. Kalau tidak sering di drill itu lupa. Apalagi kita manusia ini kan sifatnya tak lepas dari hilap dan lupa. Pak Dan Akbar minta dilupa. drill, Siti. Akin apa? Pak Akbar minta drill. Oh, Pak Abang minta drill. Oke, siap. Drill. Kasih Pak Abang. Ya. Waduh. Drill baca. Mana mic tadi? Drill menyumbangkan dulu, Siti. Waduh. Disuruh drill sama Salah tendang apa ya? Buat itu. Seru baca loh. Iyalah, giliran. Pengertian merupakan metode mengajar yang memberikan latihan-latihan kepada siswa untuk memperoleh suatu keterampilan. Kegiatan latihannya akan dilakukan secara berulang-ulang. Contoh metode pembelajaran diri yaitu latihan yang bisa melatih keterampilan motorik, diantaranya seperti kesenian melalui penggunaan alat-alat musik, cara menari, latihan vokal dan lain-lain. Olga, singkat aja. Melatih kecakapan mental. Pembelajaran matematika, kegiatan menghafal, mengalihkan, menjumlahkan, dan masih banyak lagi. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pernah kita lakukan Bapak Ibu? Inilah. Apalagi guru agama ya, sering melakukan metode drill, khusus ketika kegiatan sholat yang harus terus diulang, hafalan. Itu namanya Pak Akbar metode drill. Jadi Bisa nggak aku bawa sholat sambil bermain Bu? nah tadi metode bermain tadi kapan digunakan Pak Akbar? Nah, apa sih metode bermain tadi apa? Nah, makanya itu balik saya tanya lagi ke Pak Akbar. Iya, saya balikkan lagi ke Pak Akbar. Oke ya, lanjut Bu Nur. Nah, ini metode drill, apa kelebihan dan kekurangannya? Jadi meningkatkan keterampilan pemrosesan informasi. Jadi ketika informasi itu disampaikan satu kali, seperti saat ini saya menyampaikan satu kali tentang metode pengajaran. Saya yakin tidak 50% Bapak Ibu memahami. Karena itu baru sekali penyampaian. Ketika lagi ada yang menyampaikan, baik itu TikTok dan lain sebagainya, ataupun memang kita terapkan atau kita baca, maka itu akan menguatkannya. Jadi metode drill itu pemrosesannya lebih berulang, istilahnya prosesnya, jadi metodenya. Makanya ketika anak-anak kita kasih perkalian, walaupun kita sudah terapkan konsep dasarnya, itu juga perlu terus diulang. Nah, Bapak Ibu, sama ketika beribadah, anak-anak mengerjakan sholat, ketika satu kali kita ajaran nggak akan masuk juga. Jadi perlu latihan. Makanya ini metode latihan. Nah, seperti menulis, berhitung, dan lain sebagainya itu. Nah, Bapak Ibu, ketika metode drill ini sering diterapkan, maka akan melatih fokus atau konsentrasi. Nah, anak-anak yang sering, sama ketika kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang, maka itu akan memfokuskan kegiatan kita. Seluruh badan kita itu akan terfokus. Ketika kita melakukan sesuatu yang berulang, akhirnya kita tanpa sadar itu akan tersebut sendiri. Sama seperti ketika hafalannya Bapak Ibu ya. Kadang sambil giling, sambil kok bisa kita hafal karena sudah fokus tadi gitu. Jadi memperbaiki konsentrasi yang terus-menerus dapat membantu meningkatkan konsentrasi siswa karena fokus pada tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Kemudian memberikan umpan balik yang cepat. Jadi ketika anak latihan langsung umpan balik. Nah, kalau demonstrasi mau ngamati, kalau ceramah belum terukur, dan berbeda ya Bapak Ibu ketika latihan, Bapak Ibu memberikan latihan, kemudian langsung dapat umpan baliknya, kerjakan lagi, tambah lagi. Kemudian efisien untuk keterampilan yang terukur. Jadi ketika drill ini, ketika kita ingin mengukur sesuatu atau mengevaluasi, maka lebih tepat digunakan metode ini. Nah, kekurangannya apa? Kurangnya keterlibatan yang mendalam. Jadi biasanya ini guru kurang terlibat, hanya menyarankan atau memerintahkan. Kemudian kurangnya pemahaman konsep. Jadi metode drill seringkali gagal untuk mengajarkan pemahaman konsep yang mendalam. Siswa mungkin dapat menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memahami mengapa mereka melakukannya. Jadi misalnya gini, metode ini karena ketika kita mau seperti andeka ya Bapak Ibu ya,
ABK itu kan sulit soalnya. Tetapi kita kasih metode drill langsung. Mungkin terbiasa anak menjawab karena sistemnya hafalan. Ketika kita memberikan dalam bentuk kuisis, kan pertanyaan banyak nih Bapak Ibu ya, banyak pertanyaan. Anak-anak pertama tidak bisa menjawab. Kasih lagi. Otomatis dia terlatih. Tetapi dia tidak mempunyai konsep dasar. Tapi dia bisa menjawab. Nah, itu saja kekurangannya. Jadi tidak mengembangkan keterampilan kritis, cenderung membosankan. Nah, sama ini metode drill ini Bapak Ibu saya terapkan waktu sekolah. Sekolah itu anak-anak hanya mempraktekkan, kemudian berulang-ulang dia menjumlah mengalir terus sampai hafal. Jadi dia tidak pakai alat lagi dan mencongak. Nah, jadi itu metode itu yang digunakan. Tetapi anak-anak bosan kecuali anak yang fokus. Jadi memang kalau menghitung itu kan harus fokus. Nah, jadi tapi mereka nanti fokus. Jadinya ketika ditanya tuh santai bisa jawab gitu. Tetap karena sudah terlatih. Berbeda anak yang tidak pernah dikasih kita memberi pembelajaran tanpa metode drill, maka dia tidak akan bisa menjawab. Nah, ini. Oke. Coba sebelum ini dimulai, saya tanya tadi ada metode diskusi ya Bapak Ibu ya? Apa bedanya? Kalau diskusi tidak ada project, kalau ini ada project apa? Boleh? Lagi. Ada yang lagi Bapak Ibu? Apa sih beda kerja kelompok dengan diskusi? Kerja. Kalau diskusi tidak kerja. Cakap-cakap. Kalau diskusi cakap-cakap saja ya Pak, ya benar juga ya. Oke. Kalau ini Nyari sampai ketemu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi kalau kerja kelompok ini lebih luas saja. Ada tidak metode diskusi dalam kerja kelompok? Kalau dia memang membutuhkan suatu permasalahan yang didiskusikan, maka diterapkan juga metode diskusi. Nah, tetapi ketika kerja kelompok ini misalnya contoh, saya kerja kelompok dengan kayak gini saja di komunitas. Komunitas ini kan kerja kelompok ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah semua berdiskusi? Nah, tetapi ada peran dalam kelompok tersebut. Tapi apakah Bu Nur selalu berdiskusi dalam kerja kelompok? Kan tidak ya. Nah, ada tupoksi atau tugas masing-masing. Nah, itu bedanya saja. Tapi ada diskusi ada. Ketika ada suatu permasalahan yang perlu dirembuk bersama atau didiskusikan. Itu ya Bapak Ibu ya bedanya ya. Karena kadang kita sama saja. Metode apa yang dipakai? Diskusi. Metode apa yang dipakai? Kerja kelompok. Sama saja kadang gitu. Nah, jadi ini perbedaannya. Jadi jangan salah persepsi lagi lah, kita samakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini intinya semua sama. Metode itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, gitu. Kemudian ini yang sering digunakan, ini metode kerja kelompok dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks pembelajaran, mulai dari diskusi kelas. Nah, itu Bapak Ibu bisa diskusi kelas, kerja kelompok itu kan, kemudian bisa proyek kolaboratif hingga penyelesaian masalah. Oke, itu metode kerja kelompok. Oke, lanjut lagi Bu Nur. Nah, ini sudah tak terasa kita. Sudah sejam ya? Hampir sejam ya. Ya nih ya Bapak Ibu ya, faktor-faktor pemilihan metode pembelajaran. Jadi tadi ada beberapa saya sampaikan metode pembelajaran. Apakah semua itu sudah ternyata? Belum, masih banyak lagi. Jadi kalau saya bahas semua di sini, saya tidak hafal juga. Sampai sore, sampai pagi bisa kita berdiri di sini Bapak Ibu. Kalau kita bahas metode pembelajaran, karena banyak dan beragam. Nah, itu hanya saya paparkan, hanya berapa. Coba ada berapa metode yang kita yang saya paparkan tadi Bapak Ibu? 8. Oke, mantap.